Perkenalkan, saya Jimmy nomor absen 18. Saya Claris nomor absen 6. Saya Gesha, absen 11. Saya Katrin absen 16. Saya Megan, absen 20. Dan saya Olivia, absen 27. Selamat menyaksikan. Hai semuanya, apa kalian tahu kalau minyak jelantah atau minyak goreng bekas yang sering kita buang ternyata bisa jadi ancaman besar buat lingkungan loh. Di Indonesia, kita menghasilkan lebih dari 3 juta ton minyak jelantah setiap tahunnya. Sayangnya, sebagian besar minyak ini malah dibuang sembarangan ke tanah, saluran air, atau sungai. Masalahnya, minyak jelantah tidak bisa larut dalam air. Begitu masuk ke saluran air, minyak akan membentuk lapisan tipis di atas permukaan air, menghalangi cahaya matahari untuk masuk dan merusak proses fotosintesis tanaman air. Hasilnya, ekosistem air terganggu, kualitas air menurun, dan bisa membuat ikan serta organisme air mati. Tidak cuma itu, kalau dibuang di tanah, minyak jelantah juga bisa mencemari tanah dan membuat lahan pertanian menjadi kurang subur. Dari sisi kesehatan, penggunaan minyak jelantah berulang kali bisa menghasilkan senyawa berbahaya seperti acrolein, aldehid, dan asam lemak trans. Senyawa ini bersifat karsinogenik, alias bisa memicu kanker, meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, dan masalah pernapasan. Bahkan, penelitian menunjukkan konsumsi makanan yang digoreng dengan minyak jelantah bisa meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular hingga 25%. Tapi tenang, kami punya solusi kreatif untuk mengatasi masalah ini, yaitu mengolah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Kenapa lilin aromaterapi? Pertama, dari sisi lingkungan, cara ini membantu mengurangi pencemaran karena minyak jelantah yang biasanya dibuang sekarang diubah menjadi produk bernilai tinggi. Kedua, dari sisi kesehatan, lilin aromaterapi bisa memberikan manfaat positif. Misalnya, lilin dengan minyak essential lavender membantu mengurangi stres dan bikin tidur lebih nyenyak. Sedangkan peppermint meningkatkan fokus dan memberikan sensasi segar. Ketiga, secara ekonomi, proses pembuatannya sederhana dan bahan-bahannya mudah didapat. Biaya produksi rendah, tapi nilai jualnya tinggi. Terutama karena produk ramah lingkungan seperti ini semakin digemari. Dan terakhir, dari sisi estetika, lilin aromaterapi kini jadi tren di kalangan anak muda. Gak cuma buat pencahayaan, tapi juga jadi dekorasi ruangan untuk menciptakan suasana hangat dan personal. Selain itu, proyek ini juga bisa jadi sarana edukasi buat kita semua. Bagaimana cara mengelola limbah rumah tangga sambil mengajarkan bahwa sampah pun bisa diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dengan menggunakan lilin aromaterapi dari minyak jelantah, kita nggak cuma merawat lingkungan, tapi juga mendukung gaya hidup sehat dan estetis. Jadi yuk, mulai sekarang, jangan buang minyak jelantah sembarangan. Mari kita ubah limbah jadi berkah dengan lilin aromaterapi. Di video ini, kami akan mengajak kalian semua menjelajahi proses pembuatan lilin aromaterapi. Lilin aromaterapi adalah lilin yang diberi minyak esensial alami untuk memberikan efek relaksasi. Kali ini kami menggunakan aroma melati karena dikenal mampu meredakan stres dan meningkatkan suasana hati. Melati juga mempunyai hubungan yang erat dengan Indonesia, bukan hanya karena bunganya yang cantik, tapi juga maknanya yang mendalam. Bunga melati putih atau Jasminum sambac ditetapkan sebagai puspa bangsa atau simbol nasional Indonesia sejak tahun 1990. Melati melambangkan kesucian, keindahan, dan ketulusan. Nilai-nilai yang sangat dihargai dalam budaya Indonesia. Aromanya yang lembut dan menenangkan juga sering digunakan dalam berbagai ritual adat, termasuk pernikahan tradisional, sebagai simbol harapan akan kehidupan yang harmonis. Itulah mengapa kami memilih aroma melati untuk lilin aromaterapi ini. Selain memberikan efek relaksasi dan menciptakan suasana tenang, penggunaan melati juga menjadi pengingat akan kekayaan budaya Indonesia. Dengan lilin ini, kami berharap setiap nyala api kecilnya tidak hanya menghadirkan kenyamanan, namun juga membawa makna mendalam tentang warisan budaya dan kecintaan kita pada alam. Untuk membuat lilin aromaterapi melati, kita membutuhkan bahan-bahan berikut. Minyak jelantah sebagai bahan dasar membantu mengurangi limbah rumah tangga. Bunga melati kering sebanyak 250 gram untuk diekstraksi menjadi essential oil. Stearin 1 kilo untuk membentuk lilin agar lebih kokoh. Sumbu lilin kapas organik sebanyak 15 pieces. Rayon bekas untuk memberi warna alami. Minyak kelapa 2 liter untuk membantu proses ekstraksi minyak melati.
Selain itu, kita juga memerlukan alat-alat sederhana seperti cetakan lilin 82 mm x 82 mm x 62 mm, cheesecloth untuk memeras kelopak melati, termometer untuk mengukur suhu, kompor dan panci, ladu, dan wadah atau mangkuk untuk mencampurkan bahan-bahan. Sekarang mari kita mulai proses pembuatannya. Langkah 1 adalah siapkan semua alat tambahan, lalu ikat melati kering ke dalam cheesecloth, dan setelah itu rendam cheesecloth dalam campuran air dan minyak kelapa selama 12 jam. Lalu panaskan larutan tersebut dengan api kecil. Setelah wangi melati keluar, biarkan hingga hangat, lalu peras cheesecloth untuk mengumpulkan cairan minyak melati. Essential oil melati siap digunakan. Langkah kedua, membuat lilin aromaterapi. Pertama, panaskan minyak jelantah di atas kompor dengan api yang sedang. Kedua, tambahkan stearin ke dalam minyak dengan perbandingan 1:2, lalu aduk hingga larut. Ketiga, masukkan krayon bekas secara perlahan, lalu aduk hingga meleleh dan tercampur rata. Keempat, matikan api, lalu tambahkan essential oil melati sambil terus diaduk. Kelima, tuangkan adonan lilin ke dalam cetakan dengan sumbu yang sudah dipasang. Dan yang terakhir, diamkan lilin hingga mengeras sempurna. Dan berikut ini adalah hasil dari lilin-lilin buatan kami. Selama proses ini, kami menghadapi beberapa tantangan. Lilin aromaterapi melati awalnya gagal mengeras dengan baik ketika minyak jelantah dan krayon digunakan sebagai pengganti lilin baru. Stearin kemudian ditambahkan untuk memperbaiki proses pengerasan. Tetapi, pigmen dari krayon mengendap secara tidak merata dan baunya yang kuat justru mengalahkan aroma melati. Pada percobaan berikutnya, kami berhasil membuat lilin dengan aroma melati yang harum dan warna dari krayon bekas yang sudah tercampur merata. Teksturnya pun sudah baik. Namun, karena kami kurang sabar menunggu proses pendinginan, bagian bawah lilin masih agak lembek dan cair. Akibatnya, saat lilin dikeluarkan dari cetakan, bentuknya menjadi cacat. Setelah berkonsultasi dengan Bu Wiwik, kami mengetahui bahwa bunga melati harus dikeringkan terlebih dahulu sebelum dicampurkan ke dalam lilin. Hal ini penting karena bunga segar masih mengandung air yang justru menghambat pelepasan aroma alami saat lilin dibakar. Dengan mengeringkan bunga melati, kandungan airnya berkurang sehingga minyak atau ekstrak di dalamnya lebih mudah menguap dan menghasilkan wangi yang lebih kuat dan tahan lama. Setelah kami teliti, kami juga belajar bahwa krayon harus benar-benar meleleh sampai titik leburnya agar tercampur secara merata. Mengapa lilin ini disebut ramah lingkungan? Alasannya karena kami menggunakan bahan-bahan daur ulang yang membantu mengurangi limbah. Minyak jelantah yang biasanya dibuang dan mencemari tanah serta air, kami olah kembali menjadi bahan utama lilin. Selain itu, kami juga memanfaatkan oil pastel bekas yang sudah tidak kami pakai sebagai pewarna. Oil pastel yang terbuat dari lilin dan minyak sulit terurai secara alami, sehingga dengan mendaur ulangnya, kami membantu mengurangi sampah yang berpotensi merusak lingkungan. Untuk menjaga kualitas lilin, kami mencampurkan minyak kelapa alami dan esensial oil melati yang diolah tanpa bahan kimia berbahaya. Dengan memilih lilin ini, kita tidak hanya menikmati aroma melati yang lembut dan menenangkan, tapi juga ikut berkontribusi dalam menjaga kelestarian bumi. Lilin aromaterapi ini termasuk dalam bioteknologi karena memanfaatkan proses biologis dalam pengolahan bahan alami, terutama dari tumbuhan. Essential oil melati yang kalian gunakan diperoleh melalui proses ekstraksi dari bunga melati. Itulah bagian dari bioteknologi konvensional, di mana sumber daya hayati digunakan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat. Selain itu, minyak jelantah yang kami daur ulang juga punya kaitan dengan bioteknologi, karena melibatkan proses pemurnian secara fisik dan kimiawi. Intinya, kami memanfaatkan bahan-bahan biologis seperti melati dan jenis minyak nabati yaitu minyak kelapa, lalu mengolahnya menjadi produk baru, yaitu lilin aromaterapi melati. Jadi, prinsip bioteknologi tetap hadir lewat penggunaan dan pengolahan sumber daya hayati. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video pembuatan lilin aromaterapi melati ramah lingkungan ini bermanfaat dan menginspirasi kalian semua untuk membuat produk alami di rumah. Sampai jumpa, terima kasih.